Halo semuanya, aku Justin, umur 17 dari Jakarta. Halo semuanya, nama aku Alden dan saat ini aku umur 17 dan tinggal di Kota Tangerang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifika Febriano, aku dari Kota Bandung, sekolah di SMA Negeri 22 Bandung. Sekarang aku kelas 10. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Arifin Pradanu dari SMAN 22 Bandung dan sekarang saya kelas 10. Hi guys, my name is Sammy and I'm 15 years old from Bogor. Hi guys, I'm Abigail and I'm 15 years old from Bogor as well. Hello everyone, I'm Netania and I'm 14 years old and I came from West Jakarta. I have 3 best friends and they are Farah, Ezgi, and Rafael. Kira-kira dari kapan ya, Den? Dari kelas 5 ya, Den? Dulu kelas 4 deh. Jadi dulu pas waktu kelas 4 itu kita ada satu lomba matematika. Kelas 5 bergu. Kelas 5 ya? Oh ya, kelas 5 berarti. SD, dari SD sampai SMA satu sekolah terus. 6 years or 7? 7? Yeah, I think it's around Yeah, I 6 to 7 years. I've been friends with Ezgi and Farah since 2020 and I have been friends with Rafael since 2019. I met Ezgi through Snapchat because she is not Indonesian, she lives in the Netherlands and we met by she adding me from the quick add. And then for Farah, I met her through Snapchat also. And for Rafael, I met him because we were in the same class when we were 7th graders. Bener deket itu kayaknya baru pas kelas 9-an gitu. Baru bener-bener deket. Terus dari kelas 6, 7, 8 tuh kayak deket sih deket. Tapi gak sampai kayak super duper deket, tapi deket gitu. Iya. Pertama kali dia kenalin dirinya tuh di kelas 3. Nah akhirnya setelah itu kan aku ajak ngobrol juga ya dia dan lain-lain. Dan juga kita itu mempunyai kesukaan yang sama gitu ya di bidang sains juga. Jadi kalau misalnya mau mengajak ngobrol tentang pelajaran itu bakal nyambung gitu. Jadi Mak, di tempat antri jemput ya. So we were in the same elementary school, right? Yeah. I think we started becoming close on 4th grade. Yeah, and grade 3 we met through antri jemput sekolah, right? Yeah. I'd say we're very close. She's like my closest friend. Yes. So probably 9 to 10. Yeah, 9 to 10. Maybe kalau nggak pandemic 10 ya. Iya, kalau nggak pandemic. I think it's mostly karena kita kan mostly introverts, jadi we prefer time to ourselves. Terus jarang on di WhatsApp juga gitu. 10 ya jujur. Dulu. 9,9 lah, 9,9. Oke. Ya, satu. Berarti masih ada a part of Alden yang Justin masih belum tahu ya. 0,01. Kalau itu mah pastilah, kalau itu mah Pak Alden juga pasti, kan kita nggak mungkin tahu orang 100%. Ya. 8 atau 9 mungkin. Ya sekitar 9 atau 8 kan. Karena emang udah deket juga, soalnya orang tua kita juga emang udah kenal deket dari kecil. Like I'm close to Farah at the point of 10, but with Rafael it is 9 and for Ezgi it would be 8 out of 10. Ini aku amati ya dari dulu sampai sekarang punya pemikiran yang logis lah istilahnya, yaitu realistis kayak gitu kita kalau menurut aku. Ya kalau Rizky itu orangnya itu sangat baik ya, sangat menolong gitu kalau ada kesusahan. Sama ya itu juga sering debat deh. Kayak bawel. Sangat bawel. Pertama yang kalau benar-benar menarik, mencolok banget dari si Justin sih, aku bilang sih energinya sih. Dari energinya gini, waktu misalnya contoh kalau pas aku sama Justin tiap kali punya satu visi yang sama, Justin selalu dia proaktif. Misalnya dia mau penelitian nih, dia mau benar-benar kayak di luar proaktif, kayak yaudah kita research di luar penelitian, terus
Kalau misalnya, yuk Dan gua ke rumah lu ya Dan, mau riset seperti ini, itu bener-bener proaktifnya kelihatan, itu energinya yang aku bilang, wow, itu describing banget buat Justin. Sama dia orangnya apa ya, penasaran, suka penasaran aja gitu ya, gimana, friendly, oke. Cuma itu sih aku bilang si energi sih yang benar-benar paling define Justin. Gue pengen mencolok Alden itu orangnya ribet gitu orangnya. Jadi ribet. Apa sih? Bukan ribet juga sih, kayak lebih kayak ke apapun tuh kayak step per step, jadi ya slow motion banget sih satu. Terus Indah tuh tipe yang kayak bener-bener kalau lakukan sesuatu proses itu penting banget buat Alden. Farah as a very friendly friend, and then she is so understanding, and she is very nice, very kind, and also fun to talk to. I would describe Asgi as a very shy girl, but also friendly if you get to know her, and she is also nice, and she gives you the very good advices. And for Raphael, I would describe him as a very, very annoying person. He is one of the most annoying person I have ever met, but when I really need him, he's always there. Abigail is supportive. Dia selalu motivate me to do what I want, and then always takes care of me. Kalau misalnya udah malam tapi masih ngerjain tugas, pasti sudah tidur. She's also smart. She's pretty. She's outgoing juga. Yeah. I would describe Sammy as someone who's very supportive and very caring of the person she loves, and I think she's at most times very unselfish. Like, she cares too much about people rather than caring about herself. Like, when people ask her for help for homework, she would help them, like even if she's tired or something. Yeah, she's very smart too. Berantem sih kayaknya jarang sih, tapi berantem tuh biasa tuh bukan tipe yang kayak sih beberapa hari gitu kan, enggak juga, biasa tuh cuma kayak beberapa jam gitu dong, ngerti gak sih? Berantem tuh kalau lagi itu penelitian gitu kan kayak nggak seneng gitu sih. Yang satu kerjanya berantakan banget, tuh Alden berantakan kadang. terus aku kadang gregetan, nggak perlu kayak sampai sorry banget ya gitu. Kita nggak perlu gituan kayak itu kita kayak sih, kita anggap itu kayak lebay gitu kan, jadi nggak perlu. Jadi kita biasa kayak cuman, tapi ya walaupun kesan itu kayak udah nggak peduli lagi, tapi tuh ya itu udah kayak ya udah beres itu masalahnya. Intinya sampai yang satu ngalah gitu intinya. Kita paling seringnya tuh kayak yang Justin bilang tadi, mungkin beda pendapat kalau misalnya lagi bikin penelitian, atau misalnya beda miscommunication sering. Nah cuman yang aku juga suka dari Justin, setiap kali kita kalau misalnya ada sesuatu yang kita permasalahin atau apa, selalu hari itu beres. Nanti kalau misalnya si Justin tiba-tiba kayak oh sorry nih lagi nih, atau kan misalnya kalau aku juga sering salah kan, aku yang salah, terus kayak akhirnya sorry nih, gua kayaknya tadi agak nggak ini nih. For Farah, in 2021, we were fighting seriously. Basically, I am a very jealous person, and I am really scared to lose her or to break our friendship. So I don't like it when she made good friends with everyone in Canada, because I'm scared if she is closer to that person than me. And then I felt like we weren't friends anymore at that time, but we solved it by just forgetting about it and then forgiving each other. And then as times went, we became close again. I think we fought, but it's probably kalau kita lagi kesel, kita diem, terus baru ngobrol kalau udah kalaman dikit, biar nggak berantem gitu. Yeah, I feel like we have never fought personally about anything or even argued about anything. Maybe it's just when our lives personally are not in a good state right now, and we tend to be apart from each other. I think that's it. Seperti itu. Aku
saya tinggalin Rizky itu. Saya lupa ada janji buat masuk ke lab kimia. Biasanya yang suka itu tuh saya minta maaf gitu. Yang maaf lupa gitu. Terus pada akhirnya Rizky juga minta maaf juga, maaf marah-marah kayak gitu lah. Antara aku sama Farel. Nah, sedangkan kalau untuk yang debat itu sering banget ya debat. So pokoknya mengenai apapun itu aku sama Farel selalu debat. Karena cara berpikir kita itu beda banget gitu. Jadi akhirnya ya suka, bawel lah, cerewet dan lain-lain. Manfaatin teman, does that count as friendship too? Yeah. That's toxic. Yeah, I think toxic friendships, they're very broad, but I think one of the most that we've seen is taking advantage of our kindness. Or, for example, Sammy is very smart, right? And people tend to take advantage of that. Like, they keep asking for her help without even trying first. Also, when we expect our friend to be nice to us and support us, but we don't support them back, I think it's pretty toxic. Kayak isu biasa sih ya, yang kayak backstabbing gitu loh. Maksudnya kayak misalkan di depan baik, tapi di belakang itu kayak berteman gara-gara mau manfaatin gitu terus untuk suatu tujuan. Terus apalagi kalau misalnya satu temennya kayak udah anggap kayak ini dekat, terus kayak lu tahu gitu, tapi masih dimanfaatin gitu. Menurut aku, kenapa itu bisa terjadi yang Jason bilang mungkin lebih ke toxic friendship tuh orang kalau misalnya dua orang nggak menerima temannya apa adanya, seperti itu sebenarnya. Jadi contoh kalau misal nggak bisa saya mengerti, misalnya kayak kita expect teman kita harus kayak gini, harus A, B, C, kita terlalu expect kita nggak menerima dia apa adanya, cuman kita mengharapkan dia ikutin standar yang kita kasih. Menurut aku sih itu yang itu menurut aku toxic sih. Pertemanan yang tidak sehat, dimana kalau misalnya kita berada di kelompok itu, kita itu biasanya akan menjatuhkan harga diri kita sendiri, dimana kadang banyak teman-teman ataupun ya bukan teman-teman, fake friends lah ya kita sebutnya, mereka itu memuji kita di depan tapi menusuk kita di belakang. Itu toxic friendship menurut aku. Jadi tidak mendukung tapi malah menjatuhkan kita. Kayak pertemanan yang terpaksa kayak gitu loh, karena tren kayak gitu. Misalnya temannya melakukan satu hal jadi harus ikut-ikutan juga dan lain-lain, dan biasanya mengarah ke yang buruk kan. Teman merokok gara-gara banyak temannya yang merokok jadi pada ikut merokok dan itulah. Toxic friendship can be supporting you every time, even though what you did is wrong, and that's what make you bad. And then the second one is restricting every single thing you do. Like, they don't like everything you do and they say that it is bad for you, but it is actually not. Supportive, aku bilang nomor satu ini juga yang aku dapat dari JJ sih. Teman yang supportive itu bukan teman yang selalu bilang kita benar. Benar-benar aku dapat dari Justin. Teman yang supportive, iya karena Justin, kalau Justin kan orangnya kan Justin itu orangnya straightforward. Dia kalau misalnya ngomong apa, kalau misalnya gue kurang ini itu sih, kalau ngomong lu salah ya salah gitu. Dia benar-benar nggak ada yang nggak ada kayak lu bener-bener terus nanti belakang ini Alden apa banget sih. Jadi langsung jujur lah dia gitu. Terus itu kayak kalau misalkan mau minta bantuan apa gitu, itu kan kayak tulus itu bantuannya gitu, misalkan nggak kayak setengah-setengah tuh kayak ngumpet-ngumpet kayak aduh mau bantu dikit tapi nggak mau bantu semuanya, tapi nanti dia malah di atas aku gitu. Jadi lebih kayak bantuannya tulus. Itu selalu ada gitu, kalau ada masalah ya itu nemenin dan lain-lain. Terus ya kalau ada gagal kayak gitu suka kasih semangat juga kayak gitu. Betul ya, jadi kalau misalkan supportive friends itu kalau menurut aku dia itu yang sangat mendukung banget, dimana dia itu memang teman ketika kita itu sedang jatuh ataupun sedang bangkit gitu. Jadi artinya kayak dapat motivasi lah, dan juga emang dapat mendukung kita sebagai temannya dia, dapat menjaga satu sama lain, dan juga selalu ada di mana kita itu mendapatkan kesulitan dan juga saling membantu lah istilahnya. Itu supportive friends menurut aku. Supportive friendship
for me doesn't support you for what you do, every single time. They tell you what's good and what's bad objectively. Say if our friend is doing something wrong, a supportive friend would tegur, would tell them to stop what they're doing. I think that also counts as supportive because they help their friend to do what's right. Yeah, I think that's a very good example of supportive friends and not supporting them to do bad things, but rather guiding them to be in the right path. Jadi kalau menurut saya 10 tahun yang akan terjadi di masa depan itu mungkin saja kita telah berpisah gitu ya dalam circle pertemanan. Tapi kalau kita berpisah tapi tetap ingat ya satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya Farah sudah mempunyai hal-hal baru yang ditemui di kehidupannya ataupun pekerjaan baru ataupun nggak sesuatu yang didapatkan di kehidupan kamu itu adalah yang terbaik gitu ya, aku harap itu adalah sesuatu yang bakal membuat kamu itu bangkit dan tidak pantang menyerah kayak gitu. Nah, aku berharap juga untuk pertemanan kita itu akan tetap terjaga sampai kapanpun itu. Oke. Kalau menurut saya ya, krisis 10 tahun ke depan itu bakal bagus sebenarnya. Soalnya kan aktif juga dia, banyak ikut banyak acara gitu buat menambah pengetahuan dan lain-lain. Dan juga untuk pertemanan saya harap juga bisa selalu kalau 10 tahun ke depan. As you're going to be a doctor, right? You want to be a doctor. I think you're going to be a successful one because you always think of others. You always take care of others. You're nice. You're smart too. Yeah, I think you'd live a great life. You'd have a successful career. I hope we'd still be close friends. You might even be outside of the country, right? You saw me in 10 years being a really successful person. I don't know exactly what you will take in university. You said, what is it? Something about math, actually, right? Yeah. Actually, I don't know what that is, but I know that you will do good at it. I see you having a really good career and possibly will invent something new. I don't know, you're really smart and maybe get a boyfriend. I don't know. Bikin startup bareng kali bisa aja kan gitu ya. Bisa aja gitu. Atau tapi menurut aku sih konteksnya menurut aku pasti masih in konteks sih. Kayak kalau misalnya nggak sesering sekarang kayak menurut aku tuh udah pasti nggak sesering sekarang. Tapi menurut aku bakal masih tetap in kontak. Kayak mungkin bisa aja cuma ngobrol setiap bulan sekali atau setahun mungkin cuma 2 kali. Tapi ya just habis biasanya sih kayak tipe-tipe begitu tuh walaupun udah lama kalau ngobrol tuh masih connect gitu. Jadi itu kayak menurut aku di antara udah bikin startup bareng atau enggak itu tadi udah jarang ngomong tapi masih connect banget gitu. Kayak gitu sih. Kebetulan soalnya aku sama Justin sama-sama ceritanya balik ke Indo sih nantinya. Balik ke Indo sama-sama mau bikin startup. Cuma mungkin bidangnya agak beda ya. Kalau Justin kan computer science banget, kalau aku lebih ke matematika. Nah, cuman in 10 years kalau kita nggak tahu ya nanti jadi gimana. Cuman yang jelas yang aku yakin sih pasti kita tetap keep in touch sih. Walaupun misalnya kita, misalnya kayak jaraknya agak jauh nih, satu di mana, cuma tetap kontak pasti nyambung. Aku yakin itu. Kalau wishes ya cukup bilang sih agak sukses selalu. Terus kalau misalkan mau ngebikin startup kan juga nggak tutup bareng tuh. Kan aku juga mau kepikiran kalau misalnya nggak bikin startup terus kayak kerja di company besar gaji gede kayak juga enak gitu. Tapi kalau misalnya seandainya Alden juga bikin startup sendiri ya semoga aja berhasil terus tiba-tiba jadi Google yang baru gitu misalkan. Terus habis itu untuk yang lebih deket lagi kayak Unif semoga aja dapat beasiswa atau di Unif yang impian begitu sih palingan. Sama ya Unif cuma berjalan dengan lancar udah gitu doang sih palingan.
Kalau dari aku ke Justin, wah susah nih apa ya? Buat Justin ya, mungkin mungkin klise, cuman aku benar pengen ke Justin sih, mungkin achieve your dreams. Justin, aku sudah ngomong baik dengan Justin, dia punya dreamnya yang luar biasa banget buat Indonesia. Tentunya dia pengen balik, dan aku bilang achieve it, karena kalau seandainya itu tercapai, itu benar bakal luar biasa dampaknya. Dan itu yang aku bakal bilang ke Justin sih, achieve your dream. Cita-citamu tercapai dan masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan, mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, dan sukses selalu lah, kayak gitu. Ya, jadi wish for you itu menurut aku, semoga ya apapun yang terjadi di masa depan itu adalah yang terbaik untuk kamu. Itu adalah choice atau your choice gitu ya untuk menghadapi kehidupan. Pokoknya segala apapun yang kamu hadapi, pastikan kamu mempunyai pilihan yang terbaik untuk kehidupan kamu sendiri. Oke? My wish for Abigail, I think I would just hope so that she can tell me if there's anything wrong. If she has problems, maybe I can try to help her. Or if she has problems, she can rant to me, because I think that would feel much lighter for her. Because I feel like she's been, how do you say this? She's been venting up her emotions a lot sometimes. And I would like her to think of her own health too. My wish for Sammy is basically just be happy, just do what makes you happy, and please realize that you're so much more worth it, that you have so much potential, and I hope that you can realize that. And don't forget to take breaks, because you're one busy woman, you're so busy and you sleep so late. I hope you take care of your health, and if there's anything wrong, don't hesitate to hit me up. Yes. Toxic friendship kills you, but true friendship brings you a good life. Good friends are like stars. You don't always see them, but you know that they're always there. The last thing that I want to tell you is that friends are the family that you choose.